Jahat sekali kau, Hani. Waduh, sekarang beginilah kau, Hani. Juwita Bun, minta maaflah kau tampil ke depan daripada kutuk ini dapat ke anak cucumu. Karena apa? Kesaksianmu itu bukan fakta. Kesaksianmu itu berdasarkan penggiringan dari video yang sudah direkayasa oleh Christopher Harimanrianto. Ini jelas di keputusannya, naskah keputusan Binsar Gultom, Partahi, Tapaya, dan Kisworo. Ini jelas. Harusnya jelas-jelas Anda katakan di persidangan, itu saya lihat di CCTV. Bukan Anda melihat dengan mata Anda sendiri. Bukan murni dari ingatan Anda. Ingatan Anda yang digiring lewat CCTV. Inilah hebatnya. Penggiringan ini juga ditegaskan oleh para psikolog Antonia, Rati Anjayani, Roni Niti Baskara, dan Sarlito. Sempurnalah rekayasa itu. Jadi yang lama ya Bang Otto pernah terpikir nggak, ini 15 hakim nggak sembarangan ngomong bahwa Jessica ini secara sah dan meyakinkan bersalah. Pernah nggak Bang Otto merandung malah-malah mungkin benar memang Jessica yang membunuh, aku aja yang mungkin masih egoku seperti apa gitu, Bang Otto. Kenapa nggak menyerah aja sih? Saya berdoa pada Tuhan begini, Tuhan, menurut pikiranku, akal pikiranku yang Tuhan kasih sama saya, sampai sekarang aku merasa Jessica tidak bersalah. Tapi kan tidak sebunuhnya Tuhan ini benar. Tuhan yang Maha Tahu, kasih tahu Tuhan. Kalau dia memang pelakunya, kasih tahu agar aku berhenti, dan hukum juga dia lebih berat lagi mungkin karena telah membohongi semua orang. Tapi kalau memang Tuhan yakin bahwa tahu bahwa ini tidak bersalah, dia bukan pelakunya, kuatkan saya, tunjukkan kuasamu supaya ini bisa terbuka. Nah sampai sekarang itu saya tunggu. Tuhan belum berbicara sebenarnya apa. Mungkin Tuhan sudah berbicara, Ya, Bang Otto, buktinya melalui Netflix dan melalui kejadian-kejadian ya, ini. ya, akhirnya mungkin jadi jalan lagi. Tapi betul, saya bilang Tuhan tunjukkan kuasamu. Kali ini saya nggak bohong. Setiap pagi saya tidak pernah bangun sebelum kaki, ya saya tidak bilang menginjakkan kaki saya di lantai sebelum saya berdoa pada Tuhan. Saya bukan masuk so agamis tidak, tapi itu prinsip hidup saya. Jadi saya serahkan pada Tuhan ini. Tunjukkan kuasa Tuhan, kuatkan saya. Kalau memang, karena saya tidak bisa berani mengatakan 100% bahwa Jessica tidak bersalah. Tapi 99% menurut akal dan pikiran dan keyakinan saya, iya. Tapi Tuhan yang Maha Tahu. Nah itu yang saya tabir, itu yang saya buka. Kejahatan yang dilakukan oleh Hani dibongkar habis-habisan oleh ahli digital forensik. Siapa sangka, Hani dengan sengaja menjatuhkan Jessica di persidangan dengan memberikan keterangan palsu sesuai dengan narasi rekayasa yang disiapkan oleh Muhammad Nuh dan Christopher. Setelah diusut lebih dalam, akhirnya terbongkar, ternyata majelis hakim kasus Jessica gunakan kesaksian palsu Hani untuk memberikan vonis pada Jessica Wongso. Kini semakin terlihat tembok besar yang harus dilalui oleh Otto Hasibuan untuk membebaskan Jessica. Pasalnya, para hakim sendiri sudah terang-terangan menggunakan narasi palsu tersebut untuk menghukum Jessica tanpa satupun bukti. Hani. Nah, di sini setelah saya membaca keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Hakim Binsar Gultom, Kisworo, dan Partahi Tulus Hutapea, ternyata di dalam naskah keputusan tersebut apa yang dikatakan Hani tentang sedotan atau pengaduk itu sudah ada di atas gelas ketika ketika Mirna Salihin itu meminum bukan dari meja. Ternyata pengakuan itu setelah dia melihat CCTV, saudara. Bukan karena ingatan dia murni, tetapi akibat penggiringan yang dilakukan oleh Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar ini, begitu. Jadi bukan karena ingatan dia murni, tapi setelah melihat CCTV rekayasa tersebut. Waduh, parah kali kau, Hani.
Kejam kali kau sama temanmu. Harusnya kau... Nah, kenapa saya tahu ya bahwa kesaksiannya orang ini ya, saksi dusta ini adalah berdasarkan CCTV, ingatannya itu saya baca keputusan pengadilan negeri. Nah, ini dia untuk si apa ini, halaman berapa ini? Untuk kalian bisa download sih. Halaman 29. Di situ ada Hani. Ya, halaman 29 putusannya, kalian bisa download itu di apa ya, direktori Mahkamah Agung ya. Bahwa setelah saksi melihat tayangan rekaman CCTV tersebut, saya tambahi, yang telah direkayasa Christopher Harimandrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Dan inilah saksi palsu Hani, yang ternyata sudah bekerja sama dengan Muhammad Nur Al-Azhar agar memberi kesaksian sesuai dengan narasi rekayasa yang telah dibuatnya. Saksi ingat dan dapat menjelaskan, ini kamera 7 ini pasti ini kan, dapat melihat menjelaskan bahwa pada saat itu saksi duduk di sofa meja 54 di Cafe Olivier, dan Mirna juga duduk saat itu. Saksi melihat ada minuman Vietnamese ice kopi di atas meja, dan saudari Mirna langsung nanya, ini punya siapa? Punya minuman, dan Jessica bilang, ini buat lu Mir, kan lu bilang mau. Kemudian Mirna bilang, oh ya ampun, untuk apa pesan dulu, waktu gue nanti aja pesannya pas gue datang. Kemudian Mirna bilang thank you, udah dipesanin. Dan Mirna mengambil minuman ice kopi Vietnamese tersebut dan mengaduk kopi sebentar dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Dan kemudian meminum dengan menggunakan sedotan. Dan seingat saksi, sebelum Mirna meminum kopi tersebut, sebelumnya sedotan sudah ada di dalam gelas kopi tersebut. Di sini poinnya, bahwa setelah saksi melihat tayangan rekaman CCTV, jahat sekali kau Hani. Inikah jawaban dari doa-doa Jessica beserta para pengacaranya, salah satunya Otto Hasibuan, untuk menunjukkan kebenaran bahwa Jessica benar-benar hanya korban dari keserakahan oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan demi karir dan uang dengan menghancurkan hidup Jessica. Dengan kerendahan hatinya, Jessica hanya bisa berpasrah kepada Tuhan atas keadaan yang harus dilaluinya sekarang. Jessica dan pengacaranya hanya meyakini bahwa suatu saat kebenaran akan terungkap. Dan siapa saja yang berbuat jahat pada dirinya akan mendapatkan karma suatu hari nanti.